Selamat pagi teman-teman yang berada di rumah. Kali ini kita akan beribadah hari Jumat. Sebelum memulai, marilah kita memuji nama Tuhan. Waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari semua kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Dan sekarang kami mau memulai ibadah PPK. Tuhan, tolong sertai dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari teman-teman yang berada di rumah, kita puji Dia, kita semangati Dia, dan kita undang Dia. Mari kita nyanyikan pujian Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya,
kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Yesus, pada pagi ini Tuhan Yesus kami akan mendengarkan suara-Mu. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami serta kehidupan kami, supaya kami mampu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk menyatakan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada anak-anak-Mu, karena anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Salam, anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-9, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ya. Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Nah, anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi ini dengan tema mengerjakan pekerjaan Dia. Mengerjakan pekerjaan Allah. Mengerjakan pekerjaan Allah bukanlah perkara yang mudah. Bukanlah perkara yang gampang. Semuanya itu membutuhkan komitmen di dalam kehidupan kita. Semuanya itu diperlukan niat di dalam hati kita. Dibutuhkan untuk mewujud nyatakan pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebagai anak Tuhan, bagaimana kita bisa mengerjakan pekerjaan Allah? Karena pekerjaan-pekerjaan Allah itu ada batasan, ada waktu yang diperlukan. Oleh karena itu setiap anak-anak Allah, setiap anak-anak Tuhan harus menggunakan waktu maupun kesempatan itu sebagai sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, sehingga mampu mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan Allah di dalam kehidupan kita. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, setiap waktu pasti memiliki nilai di dalam kehidupan kita. Setiap waktu adalah sesuatu yang patut kita raih, patut kita kejar, karena waktu itu memiliki harga di dalam kehidupan kita. Apalagi itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang diberikan Tuhan di dalam hati kita. Jadi selama masih ada siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja atau melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Ini sangat penting di dalam kehidupan kita, anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan. Bagaimana Allah itu memberikan satu tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan, supaya kita juga boleh melakukan pekerjaan sebagaimana Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Contoh secara praktis kita sebagai seorang pelajar SMP Kristen Petra. Tentu kita punya tugas.
tentu kita punya tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Nah, sebagai seorang pelajar tentu tugas kita adalah belajar sebagaimana yang dikehendaki oleh diri kita sendiri, orang tua maupun juga bapak ibu guru. Belajar berarti kita menimba ilmu. Kalau kita menimba ilmu, kita membutuhkan energi, kita membutuhkan satu motivasi supaya kita mampu menjadi seorang pelajar yang baik. Kalau kita punya tugas, tentu kita akan melakukan tugas itu sebagaimana yang diinstruksikan oleh Bapak Guru di dalam kehidupan kita sebagai siswa Kristen SMP Petra. Jadi kita harus mampu melaksanakan itu, karena hal itu bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk orang tua kita, tetapi itu juga untuk Tuhan yang senantiasa berkarya di dalam kehidupan kita. Tuhan menghendaki supaya kita tuh melakukannya dengan rasa penuh tanggung jawab, sehingga hal itu akan menyenangkan hati Tuhan. Jadi Tuhan mengharapkan hal itu di dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar, supaya kita mampu meraih apa yang kita cita-citakan dan mampu meraih apa yang menjadi keinginan kita, sehingga Tuhan itu memberkati setiap pekerjaan kita sebagai pelajar Kristen. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, apa pekerjaan Allah yang dibebankan kepada kita sebagai anak Tuhan? Di antaranya adalah, kalau kita sebagai anak Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Allah yang Allah bebankan kepada diri kita adalah hendaknya kita melakukan kehendak Bapa di surga. Kalau kita melakukan kehendak Bapa di surga, segala sesuatu yang kita kerjakan pasti Allah akan menopang kita. Allah pasti akan menyertai kita, dan Allah pasti akan memberkati kita. Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita membaca dari Roma pasal 8 ayat yang ke-28 bahwa Allah itu turut bekerja di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya ulangi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Ini sungguh luar biasa, anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan. Bagaimana keajaiban-keajaiban Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan orang yang buta sejak lahir, supaya melalui keajaiban itu kita bisa melihat kuasa Tuhan, kita bisa melihat penyertaan Tuhan, kita bisa melihat kekuatan Tuhan yang terus menopang di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagaimana Tuhan memberikan kebaikannya di dalam kehidupan orang yang buta sejak lahir. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini senantiasa memotivasi kita supaya kita tetap bersandar kepada Tuhan, kita tetap bersandar kepada hikmat Tuhan. Bagaimana hikmat itu diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah di dalam hidup kita. Mari kita menundukkan kepala kita, kita berdoa, mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan di setiap pekerjaan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang senantiasa memotivasi kami supaya kami tetap bersandar kepada kuasa Tuhan, tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya apa yang kami lakukan mendatangkan kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu Tuhan. Setiap pekerjaan yang ada di dalam kehidupan kami tidak terlepas dari pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Terpujilah Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa.
Amin. Kita akan menutup ibadah kali ini. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan semangat. Ku bersyukur Bapa. Di dalam Tuhan, mari kita menutup rangkaian ibadah kita pada pagi ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak kami, Engkau memberikan kecerdasan, kepandaian kepada mereka Tuhan, supaya apa yang mereka inginkan, mereka cita-citakan juga boleh berhasil oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati anak-anak kami yang mengalami kesulitan Tuhan. Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka Tuhan. Engkau menolong mereka Tuhan. Dan Engkau juga Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan supaya apa yang dialami oleh anak-anak kami senantiasa mereka melihat kuasa Tuhan, melihat keajaiban Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak kami Tuhan, selama mereka belajar di rumah, Tuhan melindungi, menjauhkan pula dari sakit penyakit atau COVID-19 ini Tuhan. Tuhan bisa menjaga mereka satu persatu Tuhan, dibebaskan mereka dari segala macam penyakit. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, kiranya bagi mereka yang lemah kiranya Tuhan kuatkan, bagi mereka yang banyak pergumulan Tuhan juga memberikan jalan keluar yang terbaik.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan Yesus untuk PPDB SMP Petra. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan tambahkan siswa, sehingga banyak siswa yang dididik di tempat ini, sehingga nama-Mu juga yang dipermuliakan, diagungkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami akan mengakhiri Tuhan Yesus ibadah ini. Biarlah segala sesuatu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Damai sejahtera Allah senantiasa melingkupi kami semua. Terpujilah Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.